밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sam Hermansyah. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja pada video kali ini saya akan memaparkan materi upaya pemberantas korupsi by Nur Sakinah. Bagian pendahuluan. Menurut satu sudut pandang, cara terbaik untuk memberantas korupsi adalah dengan menghukum pelakunya sekeras mungkin. Akibatnya, profesi hukum khususnya hukum pidana akan dipandang sebagai solusi terbaik untuk memberantas korupsi. Memang kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum, terutama peraturan perundang-undangan. Untuk memberantas korupsi, polisi, kejaksaan, dan pengadilan hanyalah sebagian kecil dari lembaga dan perangkat hukum yang kami dirikan khusus untuk menjalankan undang-undang. Ini semua organisasi tersebut, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, didirikan dengan tujuan memberantas korupsi. Tapi apa yang terjadi? Korupsi masih tumbuh subur hingga saat ini. Mirisnya, ternyata institusi dan mesin yang dipasang di beberapa instansi justru membantu korupsi di Indonesia semakin parah. Bagian upaya pemberantas korupsi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa upaya atau taktik yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit tahun 2004. Pembentukan lembaga anti korupsi membuat entitas tersendiri yang berfokus pada pemberantasan korupsi adalah salah satu strategi untuk mengakhirinya. Misalnya, lembaga Ombudsman telah berdiri di sejumlah negara. Parlemen Swedia pertama kali mendirikan organisasi ini pada tahun 1809 dengan nama fungsi Ombudsman yang akhirnya muncul di negara lain, antara lain memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap tindakan lembaga pemerintah dan personilnya. Lembaga ini juga mengedukasi masyarakat dan pemerintah sekaligus menciptakan pedoman moral dan kode etik bagi organisasi pemerintah dan badan hukum yang diperlukan. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil, jujur, dan efektif dari pegawai negeri merupakan salah satu tanggung jawab Ombudsman. Tahun 2004, Komisi Independen Melawan Korupsi didirikan di Hong Kong dan Anti-Corruption Agency didirikan di Malaysia. Kami sudah memiliki badan yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi. Organisasi itu bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bagian pencegahan korupsi di sektor publik, memegang tanggung jawab pejabat publik untuk mengungkapkan kekayaan mereka sebelum dan sesudah pemutusan hubungan kerja adalah salah satu strategi untuk memerangi korupsi. Nah, dengan demikian masyarakat dapat menyepakati keadilan pertumbuhan kuantitas kekayaan yang dimilikinya, terutama jika terjadi setelah semua pengeluaran dilakukan. Ketika uang yang diperoleh melalui korupsi diberikan kepada orang lain seperti anggota keluarga hasil perampokan, melakukan lelang atau penawaran terbuka untuk kontrak kerja atau pengadaan barang di pemerintah federal, negara bagian atau militer adalah salah satu teknik untuk mengurangi kemungkinan korupsi. Masyarakat harus diberikan kekuasaan atau akses yang diperlukan untuk mengamati dan melacak kemajuan pelelangan atau penawaran. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan atau monitoring masalah ini, maka harus dibuat suatu mekanisme. Bagian pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi merupakan salah satu pemberantasan korupsi atau akses ke informasi. Publik seperti halnya media harus memiliki kemampuan untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang berdampak signifikan terhadap hajat hidup orang banyak. Hak ini mendorong keinginan pemerintah untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan secara transparan.
Nah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi tentang berbagai kebijakan yang telah dibuat dan akan diberlakukan. Salah satu komponen penting dari upaya pemberantasan korupsi adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko korupsi dan kepedulian terkait pemberdayaan masyarakat. Menyelenggarakan kampanye tentang risiko korupsi adalah salah satu teknik untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum. Bagian pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen. Hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidaklah cukup hanya mengandalkan satu perangkat hukum, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun diperlukan untuk membuat sejumlah undang-undang, aturan, dan dokumen hukum lainnya. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk memungkinkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi. Bagian monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan dan penilaian merupakan tugas krusial tambahan yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian pemberantasan korupsi. Namun sulit untuk memahami pencapaian yang telah dilakukan tanpa terus memantau dan menilai semua pekerjaan atau inisiatif pemberantasan korupsi. Kita dapat menentukan metode atau inisiatif mana yang berhasil dan mana yang belum dengan memantau dan mengevaluasinya. Yang terbaik adalah terus berjalan jika rencana atau program Anda berhasil. Mereka yang gagal perlu menentukan alasannya. Ketika memutuskan pendekatan, rencana, inisiatif, dan program untuk memberantas korupsi di negara kita, kita dapat mengambil inspirasi dan keberhasilan dan kegagalan negara lain. Mengingat begitu banyak kemungkinan pendekatan, metode, atau strategi, kita pasti perlu menemukan pendekatan kita sendiri untuk mengatasi masalah korupsi di negara kita sendiri. Bagian kerjasama internasional. Kerjasama internasional atau kerjasama dengan negara lain dan LSM internasional adalah tindakan lain yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi sebagai gambaran Transparency International atau IT, mengembangkan program sistem integritas nasional di tingkat global. Program kerangka kerja untuk integritas dikembangkan oleh Bank Dunia dan program infrastruktur etika oleh OECD. Tim penulis tahun 2018. Terima kasih, see you next video, bye-bye. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.